Kamera, rolling, action! Hai Cisnian, welcome back to Chosen Generation Podcast. Seperti biasa bersama dengan Cijung di sini. Kali ini Cijung bakal bersama narasumber yang kece-kece abis dan tentunya masih muda, bakal share-share tentang kebaikan Tuhan dan share-share tentang kehidupan mereka nih di dalam Tuhan. Tapi sebelumnya, Cijung mau ngingetin sekali lagi untuk jangan lupa subscribe, diklik tombol merah yang sebelah sini di bawah. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar tiap kali kita upload kalian langsung dapat notifikasi dan jadi penonton pertama. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @chosengenerationbanten. Oke, pasti kalian udah penasaran nih, Cijung bakal ngobrol sama siapa? Nah kali ini Cijung kedatangan dua couple, asik dua couple. Tapi Cijung masih jomblo. Satu kali couple-nya. Oh iya satu pasangan dua orang ya, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Dan sekarang Cijung sudah bersama dengan Kostif dan Ci Francisca. Yeay, saya hai dulu ke Susunya di rumah. Hai. Nah, tadi kan aku udah bilang tuh, Kostif sama Ci Francisca itu kan couple, ya asik. Cuman biar lebih kenal kan ada pepatah bilang tak kenal sama kata sayang. Pengen lebih kenal lagi Susunya di rumah. Boleh dong sekali lagi kenalan lagi, namanya siapa, umurnya berapa, sama sekarang pekerjaannya atau mungkin lagi ngapain aja. Dimulai dari siapa dulu ya? Dari Kostif dulu. Hai, Cisnian. Wih, it's keren banget. Gak apa-apa, ini kita relak kan. Nama aku Steven Mangi. Aku tahun ini umur 27 tahun. Terus pekerjaannya sekarang jadi wakil gembala di gereja di GPDI Tanah Tinggi. Benernya aku udah pernah tayang, takutnya Cisnian bosan. Enggak bosan. Kan kali ini kan sama couple-nya. Wih, asik. Silakan. Hai, nama aku Francisca, sekarang umurnya 24 tahun. Aku seorang dokter, barusan lulus, jadi sekarang sedang menunggu untuk internship. Internshipnya mau di mana tuh kira-kira? Internshipnya didoakan bisa di sini. Amin. Bisa lebih dekat nggak ding? Tapi masih doakan supaya bisa di sini. Amin. Nah, tadi kan Ci Francisca, panggilnya Francisca atau Siska? Siska aja. Oh, Siska. Selain sibuk internship, mempersiapkan internship, lagi sibuk apa lagi? Sibuk apa ya? Saya baru merintis online shop baru, @lastelan. Waduh, jadi promosi. Ya, tapi itulah memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi buka online shop. Sekarang lagi merintis itu sih kesibukannya. Dan lagi corona juga ya. Iya, semuanya pada betul. Kalau Kostif nih, lagi corona gini, sibuk-sibuknya ngapain tuh di rumah? Masih sibuk pelayanan juga, karena kan kita pelayanan waktu pas lagi biasa aja capek kan. Ini kebayang nggak sih, gereja banyak yang ditutupin, aktivitas pada banyak yang nggak jalan. Entah kenapa jadi lebih capek daripada pas dulu gereja masih nyala seperti biasa. Nyala lagi, gereja masih aktivitas normal gitu, iya. Jadi sekarang bantu-bantu mami aja sih, sama ada banyak-banyak acara lah. Bantu-bantu urus pemuda juga. Kebetulan aku tuh sekretaris di KD Pemuda Banten. Iya. Asik. Bersama dengan sekretarisnya lo langsung lo di sini. Tuhan lah, Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, Kostif itu kalau boleh tahu pelayanannya itu dimulai dari sejak umur berapa sih? Aku pelayanan ya. Mungkin kalau melayani resmi di gereja ya. Itu pas aku sekitar umur 10 tahun deh. 10 tahun. Itu iya. pertama kali pelayanannya jadi apa? Aku curang Velia. Kenapa? Kan aku anak gembala kan. Papiku, mamiku pendeta, pemimpin di situ. Jadi aku dicemplungin sama mereka. Gi sono main drum. Ya udah jadi aku main drum dulu. Main drum aku nggak suka, bete gitu kan, pegel. Terus aku dulu sempet deh belajar piano iya, belajar biola iya. Terus akhirnya main drum yang kepake di gereja. Cuman ya papiku sakit, terus aku mulai belajar gitar, dia terberkati sama nyanyian aku belajar alat musik yang bisa nyanyi gitar gitu kan. Ya main gitar, main apa segala macam. Jadi mulainya dari musik dulu sampai ya puji Tuhan sekarang sudah dipercaya bukan oleh hanya mamiku saja, tapi sama jemaat juga sekarang sudah mulai melayani di khotbah umum juga gitu. Namanya Tuhan baik sih, bukan cuma di gerejaku doang, tapi ya udah sampai kemana-mana gitu. Murahan Tuhan. Masih muda, bertalenta, sudah berkarya. Iya. Bisa dicontoh nih Cisnian di rumah ya. Iya, Cisnian. Jangan galau. Jangan galau. Kalau Cici di
Cici dari mana asalnya ini kayak medok-medok gini bisa dirasakan seperti dari Jawa sebelah sana. Ini datangnya dari Jawa sebelah mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Nah kalau di Surabaya, kok saya jadi kalau di Surabaya sana pelayanan apa aja? Sama sih karena anak gembala juga, jadi dari kecil sudah pelayanan mungkin sekitar 10 tahunan juga ya. Waktu pertama kali singer sih. Singer. Sekarang ya sudah kemana-mana, maksudnya multimedia pegang juga, terus bawa renungan lah beberapa kali gitu saya bawa renungan. Ini couple yang sangat bertalenta, benar-benar memberkati dan masih muda guys. Wits, amin deh kalau dia masih muda. Jadi pengen punya couple tuh sama-sama kayak gini gitu. Wih, amin, 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 amin. Nah, kalau boleh tahu nih sepanjang pelayanan Cici sama Koko, pernah nggak sih ngerasa mungkin ada kemajuan yang dirasakan? Dulu kan mungkin masih kecil, sekarang sudah besar. Kemajuan apa yang paling dirasakan selama melayani? Aku yang jawabnya. Kalau kemajuan sih sebenarnya prinsip aku gini Velia. Kita kalau melayani dengan tulus dan dengan tepat, kalau kita benar-benar ngerti pelayanan itu buat siapa. Yang penting itu sih dulu. Kita nggak usah pentingin, wah aku melayani, aku bisa main gitar sehebat Om Siti Mahede, aku bisa nyanyi, range-nya aku udah kayak Karijo apa segala macam. Itu kan secara teknis kan. Aku kemarin pimpin pujian di 2000 orang, itu kan cuma secara teknis. Cuman sebenarnya yang harus dimengerti itu melayani siapa dulu. Kalau kita udah tahu bahwa kita melayani Tuhan kita, orang yang bener-bener segitu sayangnya sama kita, cinta sama kita, bahkan sampai mau mati, kita secara otomatis akan selalu mencoba memberikan yang terbaik. Betul. Yang tadinya levelnya cuma cetek, makin lama makin how else can I give to God gitu. Karena dasarnya tuh Tuhan udah kasih aku segitu banyaknya. Kalau aku cuma bisa kasih sebegini, masa cuma segini doang sih bisa aku kasih. Jadi semakin lama semakin mencoba untuk improve terus. Jadi dasar pengertian melayani siapa itu dulu ya harus dikencengin kali ya. Berarti improve-nya nggak secara teknis doang, tapi juga dari kedalaman hati kita juga tetap diimprove. Betul. Karena kalau aku tambahin lagi ya. Boleh. Kita kalau udah mengerti yang itu, nanti Tuhan yang kasih kita kapasitas yang lebih. Kayak contoh nih ya. Oh iya, setia dulu kan pasti udah pernah dengar dong. Setia dalam perkara yang kecil, nanti Tuhan akan berikan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Firman Tuhan ngomong kayak begitu. Justru di saat kita melayani sekecil apapun, mau misalnya kita jadi pemimpin pujian di Komsel dulu ya, di Komsel, malu-malu gitu kan, terus kayak ogah-ogahan gitu, Tuhan susah pakainya. Tapi kalau kita setia, nanti Tuhan bukain pintu-pintu dan Tuhan berikan kita karunia-karunia agar kita bisa improve lagi. Setia sih. Asik, setia, yang penting setia melayani. Betul. Kalau Cici sendiri dari semenjak kecil tuh udah pelayanan sampai sekarang, hal apa yang dirasakan setelah pelayanan itu mengimprove kehidupan Cici? Mengimprove kehidupan pasti banyak ya, karena dalam pelayanan aku percaya semua orang yang pernah pelayanan pasti tahu seberapa strugglingnya pelayanan. Kita menyiapkan waktu untuk pelayanan, kita menyiapkan segala macam. Cuma menurutku gini, waktu kita sejak kecil pelayanan itu gini, kita udah terbiasa dengan ya udah pelayanan aja, kayak udah biasa aja pelayanan. Padahal nggak ngerti esensi dari kenapa sih kita melayani itu. Nah, jadi menurutku ya dengan seiring berjalannya waktu sudah semakin dewasa, aku belajar bahwa pelayanan itu bukan cuma ya udah disuruh orang tua pelayanan, tapi benar-benar kenapa kita melayani. Jadi kayak kembali lagi motivasinya sama yang tadi Coach Steven bilang ya. Dan salah satu yang aku belajar juga akhir-akhir ini, banyak orang yang melayani akhirnya mereka exhausted sendiri, maksudnya capek gitu loh melayani terus-terusan. Kayak ya udah akhirnya jadi rutinitas. Padahal ini kunci yang penting ya, kita nggak cuma working for the Lord, tapi kita working with the Lord. Kita nggak cuma kerja untuk Tuhan yang bikin akhirnya kita capek, karena kita cuma kerja untuk Dia dalam kutip. Tapi kita bekerja dengan Dia, dan waktu kita bekerja dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan dalam pelayanan kita jadi nggak capek gitu. Makanya aku merasa ya orang-orang yang benar-benar bekerja dengan dan untuk Tuhan itu nggak akan capek, yang kayak akhirnya begitu di follow up dikit nggak jadilah karena lagi galau, dikit-dikit lagi capek gitu. Nah itu jadi benar-benar maksudku bagaimana pelayanan mengimprove diriku ya dengan itu, dengan aku belajar bahwa apa sih motivasiku melayani, apakah aku menikmati pelayananku seperti orang lihat aku di mimbar tuh kayak gimana gitu. Jadi bukan cuma pelayanan doang, tapi mengubah secara kehidupanku gitu loh, melayani itu seperti apa gitu. Ini kali aku tambahin ya. Boleh. Pelayanan itu bukan soal kita menjadi karyawan. Pelayanan itu kita jadi bisnis partnernya Tuhan. Jalan bareng-bareng bersama gitu.
Jangan lupa tuh dicatat ya guys. Weh, Quotes seninya. Quotes. Staf, silakan dicatat, mungkin bisa buat postingan minggu depan. Nah, aku juga jadi terinspirasi nih karena apa ya, selama ini dulu sih waktu dulu waktu aku masih remaja kan, dulu kita masih remaja kan masih ababil lah kan. Jadi kita pelayanan kayak sekedar oh ya udah gue ngikutin jadwal gitu, gue melayani Tuhan, tapi kadang-kadang merasa kayak kayaknya pelayananku nggak memberkati nih, kayaknya pelayananku cuma kayak tampil di depan selesai udah gitu. Okay. Dan gimana sih caranya kita sebagai seorang remaja berubah dari yang pelayanan seperti itu menjadi pelayanan yang lebih baik? Gimana cara kita untuk memberikan sesuatu, memberikan hati kita buat Tuhan tuh Gimana? Balik lagi ke tadi, kita harus tahu dulu untuk siapa kita melayani. Nah itu tadi pertanyaan kayaknya nggak cukup deh. Nah itu pertanyaannya gini, kita melayani manusia yang melihat kita atau bahkan lebih risky lagi kita melayani diri kita sendiri. Setelah kita melayani kita merasa kayak nggak puas deh dengan pelayanan tadi. Berarti kita lagi melayani diri kita sendiri karena kita merasa tidak puas dengan pelayanan kita. Padahal harus diingat bahwa waktu kita melayani ya yang dilayani itu Tuhan. Jadi benar-benar setiap setelah pelayanan itu yang harus kita renungkan diam-diam adalah apakah Tuhan disenangkan dengan persembahan yang aku berikan, apakah hidupku ini persembahan. Nah itu yang penting juga ya. Kadang-kadang kita pikir persembahan pelayanan kita tuh cuma waktu kita di gereja, padahal persembahan kita yang hidup adalah persembahan ya hidup kita setiap hari itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar pelayanan itu bukan di kotak-kotakan pelayanan itu waktu kita di gereja, pelayanan waktu kita di ponsel, tapi pelayanan itu setiap waktu kita ketemu orang, waktu kita di keluarga kita seperti apa, itu pelayanan juga gitu. Jadi waktu dalam pelayanan di mimbar ya, maksudnya secara spesifik ngomong di mimbar, ya balik lagi waktu kita pelayanan, apakah kita pingin dilihat orang kira-kira suaraku tadi gimana ya? Orang itu dilihat aku penampilanku gimana? Aku tuh sering gitu. Iya. Sering introspeksi diri dan mencari pengakuan kali ya, bener ya. Aku kadang suka nanya sama pacarku, sama mamiku, aduh kok kayaknya tadi aku pelayanan kok kurang gitu, habis aku khotbah aku tadi kok lupa ini, kok lupa itu segala macam. Wah, aku sering banget introspeksi diri. Aku tuh dilepaskan dari jerat itu dengan cara aku mengingat bahwa Tuhan, ini aku pelayanan buat Tuhan. Identitas yang dilayani itu tuh. Jadi pokoknya emang sih balik-balik lagi ke situ lagi jawabannya ya. Tapi kita tuh bakal improve di dalam melayani bagaimana caranya di saat kita sadar tentang pelayanan itu bukan bukan result oriented ya. Jadi aduh kok aku belum bisa nyanyi di stadium 2.000 orang, 5.000 orang gitu, kok aku masih kayak begini, kok aku cuma di gereja kayak cuma pelayanan gonjreng kayak gini doang, Tuhan kapan pakai aku sebesar, bukan masalah itu. Bahkan di saat kita lagi dalam kekurangan pun Tuhan bisa pakai mungkin pelayanan kita yang nadanya pas-pas dikit atau mungkin kuncinya salah dikit, iya. Tapi percayalah di saat di situ kita lemah, Tuhan membuat kita jadi kuat. Pelayanan kita tuh disempurnakan oleh Tuhan. Dan itu memberkati orang-orang lain dan terlebih fokus utamanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Tapi itu bukan suatu excuse untuk tidak memberikan yang terbaik. Betul. Ya. Kadang-kadang kita merasa kayak yaudahlah kan yang penting Tuhan disenangkan. Enggak juga ya, itu bukan excuse. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik gitu. Jadi kayak benar-benar tipis banget lah bedanya, harus gitu. Tahu membedakan. Mungkin juga teman-teman di rumah justru kayak merasa, aduh gue gak punya talenta apa-apa nih, maksudnya gue gak bisa main gitar, tapi kalau misalnya kita punya kemauan, kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan, Tuhan pasti bakal ngasih talenta yang lain buat kita gitu. Dan juga seperti yang tadi Cici bilang, pelayanan itu gak terbatas di mimbar. Betul. Di mana aja bisa, mau di rumah, mau di mana pun tuh bisa. Jadi jangan sedih guys. Kalau kalian belum pelayanan di mimbar, kalian bisa pelayanan dimanapun. Iya. Bisa juga pelayanan di media sosial kan. Benar banget itu, benar banget. Seperti kayak gini juga, dan apapun yang bisa kalian lakukan pokoknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal pelayanan nih, kita mau bahas satu kasus deh, kasus nih. Kasus siapa nih? Nah, kita mau bahas soal kasus asik. Pernah nggak sih di masa selama pelayanan merasa satu momen tuh stuck pelayanan? Kayak tadi kok bilang pelayanan gue bagus nggak sih, atau pelayanan aku udah gini nggak sih? Pernah nggak satu hal tuh stuck bener-bener pelayanan kayak nggak memberkati ya? Atau mungkin ada hal-hal lain yang bikin stuck, atau mungkin kayak misalnya kan kok sama si LDR nih. Pernah nggak sih kayak dalam hubungan itu mempengaruhi pelayanan kok dan jadi misalnya stuck? Aku jawab. Iya, boleh. Oke. Gini ya,
thank you ya Velia. Tadi nanyain soal hubungan juga sama pelayanan juga. Karena menurut aku itu adalah hal yang related banget. Benar. Related banget. Mungkin teman-teman nggak tahu nih ya Cusenian ada yang masih jomblo apa enggak. Teman ya semoga ini anggaplah kalian lagi pacaran atau lagi PDKT gitu ya. LDR ya. Lagi LDR gitu atau gimana. Iya. Gini, soal pelayanan sama soal hubungan percintaan kayak gitu. Tadi pertanyaan adalah pernah nggak merasa stuck gitu kan? Kalau aku jawabannya kayak gini Velia. Di saat aku benar-benar sudah cinta nih ya, bukannya cuka-cukaan, kasmaran gitu ya. Cinta-cinta monyet Iya, juga ya. cinta-cinta monyet orangutan, gorila gitu kan. Bukan cuma yang kayak gitu-gitu, tapi benar-benar udah cinta tulus gitu. Seharusnya tidak ada yang namanya stuck. Setuju? Idealnya kayak gitu. Karena kalau kita stuck nih, misalnya kayak gini nih, contoh aku sama Francisca, aku merasa hubungan ini mau dibawa kemana gitu kan, bisa kayak gitu kan, soalnya kita kan ngerasa stuck, dia ngegangguin aku pelayanan apa segala macam. Aku merasa kan, ironisnya kan sering banget yang ngomong kayak gini kan, aku tidak bisa melihat hubungan ini berjalan lebih lanjut dari, ya kan, sering kan kayak gitu kan. Menurut aku itu kayaknya belum ngerti cinta yang sejati kayak gimana deh. Sama kayak kita sama Tuhan. Kadang-kadang kita juga hubungan kita sama Tuhan, pelayanan, kita merasa bosan. Aku pelayanan cuma kayak gini-gini doang. Aku mau ngapain gitu loh. Jadi karena bosan itu, karena merasa stuck itu, kita kadang suka nyepelein. Benar kan? Benar. Contoh balik lagi, aku nyepelein nih hubungan aku nih sama dia nih. Aku nggak serius. Aku nggak kasih 100%. Aku ketemu aja. Kayak nggak ada gairahnya lagi. Sorry ya, itu artinya aku pribadi, aku nggak cinta. Gak cinta sama Tuhan yang aku layani, dan gak cinta sama pacar yang aku lagi jalanin apa segala macam itu. Karena di saat seseorang itu cinta, dia tuh bakal setengah mati mencari cara untuk nyenengin. Setuju gak? Setuju kan? Dia juga pasti pernah dong mencoba untuk setengah mati gimana caranya aku mendapatkan, benar kan? Benar. Karena aku juga kayak gitu. Jadi setiap hari aku berdoa sama Tuhan, ya aku tanya gitu loh, Tuhan, hidupku ini mau menyenangkan Tuhan. Jadi aku mau Tuhan kasih tahu aku gimana caranya aku bisa nyenengin Tuhan setiap hari. Jangan sampai aku tuh stagnan. Jangan sampai aku tuh kayak pasif. Ayo dah, bodo amat gitu kan. Gereja gitu. Kalau menurut aku itu nggak cinta yang beneran. Jadi balik lagi, kita harus cinta sama Tuhan kita. Bukan cinta pelayanannya ya, cinta sama Tuhan kita. Jatuh cinta sama juga kayak pacarnya. Cinta sama orangnya dulu. Kalau kita beneran cinta, waduh, udah sisanya mah gak bakal ada stuck-stuckan. Selalu akan ada cara untuk wah gitu deh. Waduh. Nih, Cusenian ngomongin cinta-cinta, dia ada yang baper. Soalnya aku masih jomblo guys. Nah, kalau tadi kan dari sudut pandang Koko nih, kalau dari Cici nih, gimana itu? Pernah nggak ngerasain stuck? Atau mungkin itu dari Cici sendiri ya? Mungkin kayak ada unek-unek atau apapun yang pernah diomongin sama Kostir. Ini balik lagi ya, jadi dalam setiap proses hidupnya tuh belajar sesuatu. Sama dengan pacaran ini, puji Tuhan ya, ini hubungan pertama kali. Semoga benar-benar sekali untuk kemudian sampai menikah. Amin. Dalam hubungan ini pun banyak yang saya pelajari secara pribadi ya. Salah satunya gini, waktu kita pacaran itu banyak kali orang mikir, apakah dia orang yang tepat untuk aku? Gitu kan, itu sering pertanyaan, benar nggak ya dia orang yang tepat untuk aku? Menurut saya pertanyaannya harus balik, apakah kamu orang yang tepat untuk dia? Jadi aku tanya di dalam hati, apakah aku orang yang tepat ya untuk dia? Karena apa? Tujuannya bukan untuk apa yang aku bisa dapatkan dari dia, tapi seberapa banyak yang bisa aku kasih untuk dia. Seharusnya cinta tuh kayak gitu kan. Bener. Love is giving kan, bukan getting. Not taking. Iya, bukan ngambil tapi giving. Jadi benar pertanyaan itu diubah, bukan benar nggak ya? Apa ya yang bisa dapat dari dia? Aku selak dikit ya. Yang tadi kamu bilang tuh benar. Soalnya banyak orang yang suka salah ngerti. Mereka pacaran sekarang itu dasarnya tuh bukannya love tapi lust. Karena lust itu all about what can you give me, what can you give me, give me more. Ya kan si Britney Spears nyanyi kayak begitu kan? Gak ada Britney Spears nyanyi kayak I give myself, gak ada. Cuman Tuhan Yesus doang yang kayak gitu, kasihnya memberikan gitu. Jadi ya lanjut, silakan. Cinta yang benar kan dari Alkitab ya, kalau kita belajar dari Tuhan ya, cinta itu memberi, dia memberikan nyawanya, tahta dan kemuliaannya untuk kita gitu loh. Jadi benar-benar waktu dalam hubungan itu, untuk yang belum pacaran atau yang sedang dalam pacaran, evaluasi lagi diri kalian. Kalian masuk dalam hubungan itu untuk merebut sesuatu dari dia atau memberikan sesuatu dalam hubungan itu. Nah, kalau kita ngomong memberi, harusnya nggak ada stuck, karena gini, kalau aku berusaha untuk ambil dari dia, begitu aku nggak bisa ambil lagi, aku merasa stuck karena gini doang ya ternyata pacaran.
mau minta perhatian ternyata nggak dapet perhatian, berasa stuck gitu. Tapi kalau misalnya fokusku dalam memberi, harusnya nggak akan pernah stuck, karena aku kan selalu mikir apalagi yang bisa aku kasih dia, apalagi yang harus bisa aku improve dari diriku untuk menyenangkan dia ya. Nah itu ongoing proses yang even sampai menikah pun nggak akan selesai, karena aku pun merasa masih banyak kekurangan gitu loh, yang benar-benar oh ternyata dia nggak suka kalau aku kayak gini, gimana ya caranya aku improve untuk jadi pacar sekarang yang lebih baik, nanti istri yang lebih baik atau ibu yang lebih baik untuk anak-anak kayak gitu loh. Jadi benar-benar dalam hubungan itu fokus kita adalah memberi. Nah sama untuk Tuhan juga ya, ternyata pelayanan ternyata pelayanan Tuhan nggak dapat berkat juga tuh, ternyata nggak ini juga. Nah itu karena kita melayani ngarepin PK iya, lagi. Karena fokusnya adalah apa yang bisa kita dapatkan ya. Ada yang ketawa. Fokusnya apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan gitu. Padahal harusnya waktu kita melayani Tuhan, apa yang bisa aku berikan ya Tuhan untuk engkau gitu. Makanya waktu dia bilang kayaknya nggak cukup gitu loh, semua yang kita berikan sampai aku mati pun nggak cukup untuk Tuhan. Jadi waktu kita fokusnya memberi terus, nggak ada harusnya ya, rasa stuck itu nggak ada. Nggak sebanding soalnya Velia. Yang Tuhan kasih sama kita tuh cuma kasih segini gitu loh. Apalagi sih yang bisa aku beri? Ya kan gitu. Sampai si Symphony Worship kan apa bingung. Dia nanya kan, dengan apa kan ku balas? Bingung karena apa? Nggak tahu lagi mau dikasih apa. Seperti itu. Tapi ada satu lagu nih balasannya. Lord, I give you my heart. Nah, benar. Give my soul. Yang dikasih itu bukannya cuman aktivitas kita di gereja doang, tapi juga hati kita, seluruh jiwa kita, hidup kita, tubuh kita. Gimana nih cara Tuhan pakai ini lah Tuhan? Aku udah nggak punya emas perak, duit aku masih sedikit, tapi segala macam belum bisa kasih Tuhan gereja, belum kasih Tuhan apa? Aku kasih Tuhan apa? Nih, Tuhan pakai aku, waktu aku, silakan Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Gitu, memberikan yang paling terbaik. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Gitu, Wits. Ada suatu Roh Kudus gitu datang. Waduh. Roh Kudus datang mencerahkan gitu. Iya. Untuk mempersiapkan saya untuk masa depan. Diminum dulu. Nyanyi dong, sinar kemuliaan. Cuman aku tuh jadi kayak sempet kayak flashback gitu loh ke masa lalu aku, masa lalu. Karena mantan. Iya, mantan. Kayak mantan terakhir aku ngomong-ngomong soal pelayanan sama hubungan juga. Karena dulu tuh aku tuh waktu di gereja aku yang di kampung halaman itu, aku bener-bener rajin pelayanan. Kayak Tuhan tuh memberikan semua talenta yang ada di aku, kayak pelayanan ini, tapi yang bikin stuck di aku adalah waktu itu aku pacaran. LDR. Jadi waktunya kebagi. Bukan, ini beda. LDR lebih jauh lagi. LDR rumah Tuhan. Waduh. Jauh banget. Rumah ibadah. Waduh. Kalau itu susah sih. Dan selain kadang-kadang kita aja LDR yang seiman aja karena mesti jemput-jemputan kan. Aku pas tuh udah LDR rumah ibadah, Backstreet, dan aku merasa di situ stuck banget tuh. Stucknya bener-bener kayak gue pelayanan tapi kayak nggak ngasih berkat aja gitu. Maksudnya bukan dalam hal kayak pelayanan gue bagus nggak sih, tapi karena ada yang membatasi antara aku sama Tuhan. Kayak ada yang apa ya, hubungan aku sama Tuhan tuh kayak ada yang membatasi, dan ternyata yang membatasi itu hubungan aku sendiri. Dan mantan. Iya, mantan. Udah mantan. Tuhan udah mantan ya. Udah mantan. Saya ini kok jadi kayak konseling. Iya. Tapi ya emang kayak gitu sih Velia sih. Bukan, jangan Velia aja ya. Dulu aku juga nih. Ini kayak kejadian udah lama banget, itu udah 10 tahun yang lalu. Tadi Francisca bilang aku pacar pertama dia kan. Wah, teman-teman Jusinian jangan ikutin aku. Aku udah manusia yang haram, najis dan bejat ya teman-teman ya. Aku tuh mantannya banyak. Ada satu yang parah yang model kayak gitu juga tuh. Sampai pokoknya dia tuh nggak setuju banget. Aku pelayanan apa segala macam gak didukung. Sampai pernah dia ngancam kayak begini. Kamu lebih pilih ke gereja atau lebih pilih aku? Waduh. Sebagai bocah yang galau. 17 tahun tuh. 17 tahun. Aku nangis kan. Oh gimana nih? Aku diputusin sama pacarku. Tapi kan ini pilih Tuhan yang benar gitu loh. Akhirnya aku curhat lah sama mami lah, segala macam. Terus katanya mami bilang, nah ini makanya di sini orang tua di dalam beneran sama orang tua rohani. Mereka percaya deh omongan mereka deh. Mereka tahu apa yang mereka ngomong. Mami aku paksakan, udah putusin aja kayak begitu, nggak kenal Tuhan kan gitu. Ya udah, aku putusin, terus aku galau kan nangis. Tapi aku bersyukur karena lewat masa yang kayak gitu, aku jadi beneran tahu fokus prioritas hidup ini bukan untuk hubungan yang duniawi dulu. Cari dulu yang di atas. Firman Tuhan apa bilang? Matius 6 ayat 33.
Carilah dulu kerajaan Allah dan segala Semuanya kan ada perkaraannya. kepadamu. Bener. Jadi kita di saat kita memprioritaskan Tuhan, sama mungkin seperti Velia juga memprioritaskan Tuhan kan, yang hubungan lama ditinggalin kan. Percayalah Tuhan bakal sediain semua kebutuhan kita. Amin. Amin. Sama. Sama kalau aku nggak kayak gitu, aku nggak bakal ketemu Francisca. Kasih yang Gitu. terbaik yang Yang terbaik, beneran yang terbaik, the best of the best. Tapi benar sih yang dibilang sama positif. Kalau misalnya kita bisa meninggalkan hal-hal duniawi itu, Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Soalnya pasti aku juga sempat, jadi habis putus itu, kok jadi itu kayak itu kan? Galau. Nggak galau sih, sempet galau juga kan. Karena mungkin dulu kayak dia tuh orang yang benar-benar kasih sayang gitu, asik. Yes, Dan iya. bisa putus. Tapi kebetulannya pas udah deket-deket putus tuh ada retret di situ kan. Jadi kayak ada satu kata yang dibilang waktu retret tuh keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bener. Jadi di situ aku bener-bener kayak terbuka, kayak aku udah melayani Tuhan tapi nggak kasih hati ke Tuhan, nggak ngasih jiwa ke Tuhan, kayak aku udah berarti kayak menduakan Tuhan lah bahasa kasarnya kan. Jadi kayak aku, Tuhan ini aku pengen kasih hati aku lagi buat Tuhan, pengen aku kasih jiwa lagi sama Tuhan, pokoknya bener-bener aku pengen baik sama Tuhan. Dan menurut aku Tuhan tuh bener-bener baik gitu buat aku. Dan gimana ya, kayak udah anak yang terhilang tapi Tuhan bener-bener mau rangkul kita lagi. Dan ada satu lagi kata-kata motivasi yang dulu aku dapetin di retret, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Dan di saat itu aku bener-bener kayak ngerasa kayak Tuhan itu menjamah aku, dan Tuhan bener-bener merubah aku biar kayak berarti kayak ditampar, weh sadar lo gitu. Lo udah di jalan yang nggak benar gitu. Iya. Emang gitu. Kamu mau cerita soal ini nggak? Hubungan kita tuh kayak gini. Sok lagi. Jadi hubungan yang ideal tuh kayak segitiga ya. Waktu kita di kanan kiri pasangan ini, semakin kita mendekat dengan each other, kita semakin mendekat ke Tuhan juga. Jadi semakin segitiga gitulah intinya. Jadi hubungan yang benar tuh pasti membawa kita lebih dekat dengan satu sama lain. Betul. Dan di waktu yang bersamaan mendekat dengan Tuhan juga secara. Jadi waktu kita mendekat tapi nggak ke Tuhan juga, berarti pasti salah gitu. Maksudnya gampangnya pikirin segitiga. Waktu kita ke atas, kita semakin mendekat ke Tuhan dan satu sama lain gitu. Soalnya kalau cuma dari sini ke sini, ini ketinggalan. Jadi harus ke atas. Jadi kayak makin ke bawah gitu nggak sih? Iya, kadang-kadang kayak gitu. Tuh guys, itu ada tips gimana cara mendapatkan jodoh di dalam Tuhan. Berdoa. Doa. Tapi kayaknya masih muda kok, jangan. Masih muda. Biar fokus ke Fokus Tuhan sekolah dulu dulu ya, fokus sekolah. By the way, dulu aku pacaran waktu sudah sarjana ya guys. Sudah sarjana baru pacaran. Jangan sarjana dulu guys. Iya. sarjana dulu. Tahan. Dan guys, yang cowok-cowok, saya ngedeketin dia tuh lama banget guys. Jadi perlu kegigihan ya. Ngedeketin cewek jangan cuman aku seneng sama yang ini, minggu depan ganti lagi ya. Cemen, harus setia. Harus setia. Harus- Dibawa dalam puasa juga. Harus effort. Iya. Dibawa dalam doa, bawa Iya. dalam puasa, semuanya dibawa. Iya. Nah, kan tadi kan kita udah ngomong kasus lah, udah ngomong masalah, udah ngomong yang lain lah. Nah, aku pengen tahu nih, gimana caranya dan kapan? Karena lebih tanya kapan sih. Wah, kalau kapan biasanya kapan nikah? Kalau ada kuliah ditanya kapan lulus, Iya. kalau ini tanya kapan Iya. nikah. Doain ya teman-teman ya, Doain. segera. Pertanyaannya dulu. Oh iya, pertanyaan apa? Lupa. Kapan sih? Nah, kok aku pengen tanya nih. Tadi kan kita udah bahas kasus-kasus dan masalah-masalah yang udah gini tadi deh, masalah pelayanan. Nah, aku pengen tanya sama kau nih, gimana caranya dan kapan kita harus mengimprove pelayanan kita sebagai anak Tuhan? Setiap saat. Setiap saat. Nggak Kenapa harus boleh setiap saat? puas. Nggak boleh puas, karena kenapa nggak boleh puas? Jangan sampai kita nyangkut di zona nyaman. Kadang kalau kita udah nyangkut di zona nyaman, kita ngegampangin. Aku tadi sempat bilang aku pelayanan gitar kan. Aku sampai detik ini dari awal aku belajar gitar sampai sekarang aku minimal 1 hari itu sejam aku megang gitar, aku nyobain kunci baru, nyobain apa, karena aku merasa masalah yang cuma aku bisa kasih ke Tuhan cuma segini doang. Aku mau Tuhan pakai aku lebih dan lebih dan lebih lagi gitu sih kalau aku jawabannya. Jadi harus selalu kalau ditanyain kapan harus improve, mulai dari sekarang. Gimana caranya improve? Tetap setia, tetap tekun, tetap rajin. Karena kalau nggak setia, nggak tekun, nggak rajin, nggak bakal improve. Gitu. Betul. Berarti harus ada niat dari dalam diri kita sendiri lah ya. Ya, effort. Effort. Nyari jodoh harusnya effort. Effort. Tuhan. Ngedeketinnya effort. Iya. Nah, kalau Cici nih, kita mau bahas soal hubungan dalam Tuhan. Nah, gimana cara Cici untuk kapan sih Cici itu, menurut Cici, kapan kita harus mengimprove hubungan kita antara dengan Tuhan sama dengan pacar? Good. Oke. Sebenarnya hubungan dengan Tuhan sama pacar itu hampir sama ya, maksudnya sama aja lah intinya. Tapi gini, kapan harus improve? Sama jawabannya setiap saat. Karena aku tuh selalu berpegang dan aku selalu bilang ke orang-orang ya gini,
kita tuh seperti seakan-akan berdiri di pinggir pantai. Pernah nggak sih kalian berdiri di pinggir pantai? Waktu kita nggak berusaha untuk jalan ke daratan, tanpa sadar kalau kita diem aja di pinggir pantai, tunggu deh berapa menit, 15 menit, nggak sadar kita pasti akan sedikit-sedikit ke bawah ke sana. Kenapa? Karena ombaknya jalan terus ke sana. Jadi benar-benar waktu kita tidak memutuskan untuk improving ourselves ke darat, di waktu yang sama itu kita sudah mundur tanpa sadar. Jadi waktu kita diam di tempat sama dengan kita sudah mundur. Jadi kalau kapan kita harus improve? Setiap saat. Karena waktu kita nggak improve berarti kita mundur gitu. Jadi dalam hubungan dengan pacar, dengan hubungan dengan orang tua, dengan Tuhan juga sama. Waktu kita berada di zona nyaman, waktu kita berasa kayak ini cukup lah rasanya, kayak ini cukup. Nah di saat itu berarti kita sudah mundur sebenarnya gitu. Jadi setiap saat, setiap waktu selalu tanya ke diri kita sendiri, apa yang bisa aku pelajari lagi hari ini, apa yang bisa aku pelajari hari ini ya gitu. Kayak contoh mungkin kalau boleh, ini kan dari tadi kan kita belum bahas-bahas Alkitab banget ya. Iya, boleh. Kalau ngomongin soal improve ya, itu tuh ada satu karakter sih di dalam Alkitab, karakter favorit aku. Nomor 1 sih pasti Tuhan, ya kan? Pasti jelas. Jadi ini karakter favorit nomor 2, Daud. Daud itu dia tuh kualitas yang aku paling suka sama Daud tuh, satu dia nggak pernah berubah setianya. Kita tahu ada banyak orang tuh dipakai Tuhan, kenal Tuhan seneng, terus dia udah kaya tinggalin Tuhan, pemalas ke gereja, apa segala macam. Daud dari awal dia remaja masih jadi gembalanya domba, kambing gembe begitu kan. Dia masih merah-merah, masih culun cupu, sampai dia udah jadi raja yang paling dikenal satu dunia pada saat itu, paling ditakutin. Dia tuh gak pernah kalah perang gitu loh. Jadi semua bangsa-bangsa tuh tahu Israel gara-gara Raja Daud ini. Dia tuh bener-bener dari gak ada apa-apanya sampai wow jadi orang yang paling penting di dunia pada saat itu. Dia tuh gak pernah berubah setianya sama Tuhan. Bahkan dia selalu cari cara. Di saat dia sudah nyaman pun dia masih nanya sama Tuhan. Makanya sampai dia nulis lagu Mazmur 27. 27 bukan ya? Kayaknya 27 deh, aku lupa sih sebenarnya. Oh, yang Mazmur Daud. Ya lama-lama Mazmur. Iya, tapi lagunya kayak gini nih. Ini satu hal yang aku rindukan ya. Aku tuh kan pengen diem di rumah Tuhan tuh selalu setiap saat tuh. Gimana sih? Itu kan the one thing that I seek. Kita kan ada lagunya juga tuh ditulis sama Om Robert Petelea kan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan selalu berada di dekatmu. Ini orang tuh selalu mencari cara untuk berada di dekat Tuhan. Mau di dalam dia keadaan belum jadi pun sampai udah benar-benar jadi pun dia benar-benar cari cara. Gimana caranya aku mendekat? Gimana caranya aku mendekat? Gimana caranya aku mendekat? Gitu. Jadi dia tuh selalu improve di dalam hubungan dia bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan sudah jadi raja Israel waktu itu. Udah nyaman pun, kita nggak bilang dia nggak salah ya. Orang pasti dalam kehidupannya ada salah. Cuman satu, dia benar-benar hatinya tertuju sama Tuhan. Nah itu sih karakter yang mungkin kita bisa pelajarin. Di saat dia mendekat kepada Tuhan itu, Tuhan memperlengkapi dia. Jadi dia secara nggak sadar juga dia tuh diimprove karakternya, kapasitasnya, talentnya, skillnya, apa segala macam. Percayalah kalau Tuhan bisa pakai Daud kayak gitu, Tuhan juga bisa pakai kita kayak gitu. Dan juga bisa pakai Susi di rumah yang masih muda, bisa menjadi seperti Daud. Iya dong. Nah, aku pengen, tadi kan Koko udah bahas tentang tokoh Alkitab menginspirasi Koko nih. Iya. Kalau Cici ada nggak tokoh Alkitab ataupun ayat-ayat yang memotivasi Cici selama pelayanan? Dan selama, mengimprove diri Cici? Siapa? Sebenarnya kalau mau tanya Daud juga sama itu nomor 1 favorit, tapi karena udah diambil Aku tebak Yusuf bukan? Betul. Kamu tahu aku banget. Iya. Tapi iya Yusuf. Jodoh. Nomor 1 sebenarnya Daud, tapi ya udah dijelasin ya. Nomor 2 Yusuf. Kenapa? Karena gini, yang aku suka waktu aku baca tentang Yusuf itu, Tuhan bilang Yusuf selalu berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukan. Padahal kalau kita lihat ya, apa berhasilnya waktu dia dijual gitu, waktu dia dikhianati segala macam itu nggak berhasil. Tapi Tuhan bilang dia selalu berhasil. Jadi aku merasa ya dalam kehidupanku juga di masa-masa dimana aku merasa kok gini ya Tuhan, maksudnya gini lah, orang lihat, wih udah jadi dokter, tapi mereka nggak tahu bagaimana aku breakdown selama aku memproses untuk jadi dokter ini. Berkali-kali kayak nangis sendiri, terus kayak Tuhan aku nggak sanggup lagi, itu tuh ada momen kayak gitu. Tapi aku merasa, even at my darkest moment, Tuhan tuh ada gitu, jadi aku merasa seperti Yusuf aja. Even dalam waktu-waktu aku merasa nggak improve, hidupku nggak membaik. Rasanya waktu SMA aku lebih cemerlang daripada waktu aku kuliah. Kayaknya dulu aku lebih baik dari ini, kenapa aku sekarang kayak gini? Tapi waktu di momen itu Tuhan ingatkan bahwa selama kamu ada di jalanku, selama kamu ada di proses yang benar bersama aku, kamu selalu improving. Sama kayak Yusuf, selalu berhasil dalam segala yang ia lakukan. Meskipun terlihat oleh manusia sekarang
sepertinya nggak berhasil, sepertinya nggak improving, sepertinya. Tapi di dalam Tuhan proses hidupku sampai aku ada saat ini, kalau dilihat lagi flashback ke dulu jauh sih membaik. Jadi aku berasa ya Tuhan tuh selalu bekerja dan berproses dalam hidup Amin. kita. Amin. Ini kita tebak-tebakan soalnya gini Feli kan. Ceritain ya. Mungkin dia anak pendeta, anak gembala kan. Aku juga anak gembala kan. Jadi dulu untuk pendekatan pertama-tama kali tuh mau ngajak dia pergi pacaran. Coba Feli tebak aku ajak dia pertama-tama kali ngedate kemana? Ke gereja. Alah. Kemana? Alah. Ada kan kalau orang biasanya ngajak pertama-tama kali ngedate kalau nggak ke restoran, pasti ke mall atau kemana yang jalan-jalan gitu kan. Aku sama dia pacaran pertama-tama kali ngedate ke Museum Alkitab. Museum Alkitab. Serius gak bohong? Di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Iya. Ada Museum Alkitab. Jadi kita itu dekatnya gara-gara sering baca Alkitab bareng. Jadi aku sama dia tuh baca Alkitab setahun mungkin bisa 2 kali bareng gitu ya. Jadi pendekatannya tuh mulai dari situ. Jadi makanya kita saling tahu, oh dia pasti Yusuf jawabnya. Kalau dia tahu aku juga pasti aku jawab Daud, itu karakter favorit gitu. Jadi ya itu yang tadi, mendekat kepada Tuhan didekatkan dengan jodoh. Asik. Itu serius. Bener, dekat sama Tuhan, kamu masih dekat sama jodoh. Asik. Tapi nggak sih. Tapi yang pasti yang paling utama dekat sama Tuhan dulu. Betul, itu fokusnya. Fokusnya. Nah, aku pengen, tadi kan udah nanya pelayanan yang di luar nih, di luar KD Pemuda. Aku pengen nanya nih, pengen tanya kepo banget sama Koko nih sebagai seorang sekretaris. Boleh nggak sih di sneak peek program atau pelayanan apa yang lagi dilakukan di KD Pemuda Banten? Oh, jadi gini, kemarin kan sebelum Koronce, iya, sebelum Negara Api Menyerang, ya kan? Itu kita kan sering gathering bareng ya. Mungkin kalian juga dulu pernah ikut kali. Kita udah bikin acara di mana, kita bikin, wow, rame-rame tuh gereja gabungan gitu, ibadah KKR bersama, biasanya sih kita bilang gitu. Nah, kita di KD Pemuda sekarang mau buat seperti itu juga, tapi jauh lebih melibatkan banyak lagi gereja lagi. Karena aku percayanya gini nih, di gerejanya kita masing-masing gereja lokal ya, di gereja teman-teman Cusinian di rumah juga ada orang-orang berkualitas, ada pribadi-pribadi berkualitas, ada kesaksian-kesaksian yang pasti akan memberkati kita semua. Belum sempat kita dengar kenapa? Belum ada waktunya. Nah, sekarang kita di dalam program lagi Koronce kayak begini, kita mau bikin program online youth gathering. Iya, dan melibatkan semua gereja GPDI di Banten. Iya, jadi nanti konsepnya PW-nya ada dari gereja tim ini, gereja tim ini, gereja tim ini. Kita mau libatin semua. Dan kesaksiannya mungkin dari anak muda ini, pengkhotbahnya ntar bisa dari ketua youth dari gereja mana, begitu. Pokoknya kita mau, we want to know you and we want you to minister with us. Gitu. Bekerja bersama dan dengan Tuhan. Asik. Business partner. Partner dong. Iya, doain ya Velia ya. Ini programnya masih di dalam perencanaan, ya. Mungkin doain. Ini tayangnya November ada nggak? November ada ya ini tayangnya. Mungkin. Ya kapan produsernya? Iya, produser. Awal November. Awal November. Iya, jadi mungkin nanti November pertengahan kita juga udah bisa jalan kan. Iya, jadi bareng-bareng lah. Teman-teman Cusnia nanti ikut juga ya programnya KD Pemuda. Asik. Jangan lupa ikut ya guys ya. Yo. Nah, sebelum berakhir nih podcast kita, asik. Biasanya dari podcast-podcast tuh pengen simpulin, tapi kayaknya kalau ini sih susah disimpulin ya, karena semua inti sari itu sudah diceritakan oleh Koko dan Cici. Asik. Cuman aku bukan mau nyimpulin sih, cuman dari aku sendiri aku juga belajar. Dari aku benar-benar belajar gimana ya, dulu kayak aku pelayanan cuma mentingin teknis, atau mungkin juga Cici di rumah kayak mentingin teknis, kayak oh aku pelayanan udah bagus dong ya, aku pernah pelayanan udah bagus dong. Tapi it's not about teknis. The money. Yeah, not about the money. Money. Tapi itu semua tentang hati kita. Benar. Gimana caranya kita memberikan yang terbaik terus buat Tuhan? Gimana caranya? Kita nggak pernah puas tuh memberikan Tuhan yang terbaik. Dan juga gimana caranya walaupun kita berada di comfort zone tadi seperti Daud, kita selalu terbuka ya, Tuhan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku berikan lagi kepada Tuhan. Karena seperti tadi Koko bilang, kayak kita tuh bukan apa-apa, kayak kita cuma kecil, kayak aku cuma bisa beri segini. Tuhan gimana caranya aku memberikan yang lebih besar buat Tuhan, karena Tuhan aja udah mau mati buat kita kan. Gimana caranya kita memberikan buat Tuhan lebih besar lagi. Sama juga seperti hubungan kan, relasi. Iya, aku jadi malu. Kita ketawa nih. Dan yang aku pelajari adalah intinya
motivasi kita harus tetap nomor satu Tuhan, apapun semuanya ke Tuhan. Seperti tadi dibilang, pokoknya kalau misalnya kita memberikan semuanya pada Tuhan, Tuhan pasti juga memberikan kepada kita. Amin. Seperti jodoh. Wih, Kita kan emfasisnya di jodoh. soalnya jodoh. Itu senian yang punya Koko mau kenalin sama Sian. Cipelia. Aku Nomornya ada di sini, Instagramnya di sini. kan fokusnya lo sama Tuhan. Oh iya, lupa justnya. Fokus. Lupakan. Lupakan. Shing, hipnotis. Fokusnya sama Tuhan dulu pokoknya. Teman-teman di rumah, pokoknya fokusnya sama Tuhan dulu. Oke, ingat. Oke. Ya. Nah, sekarang kan sudah sampai di penghujung acara. Ya. Penghujung podcast. Kalau di sini, kalau hostnya aku, rulesnya adalah narasumbernya harus berdoa kok. Oh, ya, doa Berdoa. berkat ya. Doa. Wih. Kita pengen doain cusin yang di rumah yang mungkin punya Wah. siapa yang berdoa? Dulunya anak gembala nih. Ya, udah, saya. Yang pasti jangan saya kok. Karena saya bukan anak gembala. Calonnya anak gembala. Waduh. Oke, teman-teman kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur padamu hari ini. Kau sudah memperkumpulkan kami kembali di sini semua untuk acara podcast Chosen Generation Banten ini. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami bicarakan di sini biarlah kiranya menyenangkan-Mu, dan biarlah Tuhan dari apapun yang kami sudah diskusikan dan teman-teman Chosenian yang mendengar di rumah bisa diberkati, bukan cuma diberkati, tapi biarlah teman-teman Chosenian di rumah juga bisa untuk termotivasi mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan, dan juga selalu mencoba untuk mengimprove di dalam pelayanan maupun pelayanan pribadi ataupun pelayanan terhadap sesama. Itulah doa kami saja Tuhan. Yang pasti Tuhan, yang kami inginkan Tuhan, satu hal yang kami rindukan adalah Kau memakai kehidupan kami sebagai bejana-Mu, membawa kemuliaan di dalam setiap langkah yang kami ambil. Biarlah kiranya kita selalu menyenangkan Tuhan. Doa ini hanya kami alaskan di dalam satu nama yang kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, penebus kekasih jiwa kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Kostif sama Ci Francisca sudah sharing tentang kehidupan pelayanannya dan gimana caranya mereka mengimprove pelayanan mereka, dan juga Chosenian, semoga podcastnya juga memberkati kalian dan kalian semakin mengimprove pelayanan kalian dimanapun kalian berada. Dan sekali lagi, Cici mau ngingetin jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di sebelah sini, di sebelah kanan dipencet tombol merahnya, dan jangan lupa follow Instagram kita di @chosen_generation_banten. Ini kan mau tutup podcastnya. Biasanya kalau podcastnya itu ditutup pakai pantun, tapi sekarang nggak pakai pantun, pakai ayat kita. Asik. Apa tuh ayatnya? Janganlah seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Iya. Tapi percayalah kalian adalah garam dan terang. Wih. Asik. Sampai jumpa di next minggu depan. Dadah, see you. Bye-bye, guys. God bless you. Thank you Ci, thank you Koko. Yo, apa?